Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ke subbab 2.2 mengenai nilai mutlak dan garis bilangan real ya. Di definisinya sama dengan di kalkulus ya, sudah pernah kalian pelajari, jadi ini mengulang saja. Nilai mutlak itu ada 3 kondisi definisinya. Dia akan sama dengan A kalau A-nya itu positif, 0 kalau dia 0, min A kalau dia itu negatif. Nah, contohnya kalau nilai mutlak 5. Nilainya berapa? Di sini A-nya sama dengan 5, yang artinya dia positif, lebih besar dari 0. Maka dia memenuhi kondisi yang pertama. Nilainya akan sama dengan A itu sendiri, A-nya kan tadi 5. Berarti ini 5. Nah, sedangkan kalau min 8, di sini A-nya sama dengan min 8. Min 8 kurang dari 0, berarti dia memenuhi kondisi yang ketiga, min A itu ya. Berarti ini min 8. A-nya kan min 8 ya, ini sama dengan 8 nilainya. Tuh ya, untuk sifatnya sendiri, teoremanya yang pertama, ternyata nilai mutlak dari A dikalikan B itu bisa dipisah menjadi nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B ya. Untuk pembuktiannya sendiri, kalian bagi jadi per kasus ya. Kalau A-nya itu sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0, nggak usah ditanyakan lagi ya. Karena perkalian dari A, B-nya itu pasti 0. Gini kan ya. Nah, gini. Begitu juga kalau kita pisah seperti ini. Karena salah satunya itu 0, nggak tahu mana yang 0. Ketika dimutlakan, misalkan yang A yang 0. Mutlak 0 dikalikan mutlak B. Ini hasilnya akan sama dengan 0. Berarti ini sama dengan ini. Itu kalau kasusnya antara A dan B itu 0. Nah, sekarang kasus yang lainnya lagi. Kalau dua-duanya positif, A lebih besar 0, B lebih besar 0. Kalian tahu bahwa AB-nya itu pasti lebih besar 0 kan ya. Karena AB lebih besar 0, maka mutlaknya A dikalikan B, dia kan positif ini nilainya ya, itu pasti akan sama dengan AB sendiri. Bisa kita tuliskan gini dan gini, nggak masalah, karena mereka berdua sama-sama positif ya. Nah, kasusnya kalau salah satunya itu negatif, misalkan yang B yang negatif, A-nya 0, B-nya kurang dari 0 ya. Berarti A dikalikan B gimana? A dikalikan B itu hasilnya pasti negatif kan ya. AB kurang dari 0, sehingga mutlaknya A sama B memenuhi kondisi yang ketiga ini tadi. Kalau A-nya kurang dari 0 ini ya, AB itu kurang dari 0, maka nilainya sama dengan min A. Min A B. Gitu kan? Nah, ini bisa saya tuliskan A dikalikan min B. A-nya itu kita mutlakan. Ini jadi A. Kemudian min B. B-nya kan tadi negatif. Kalau di min B kan dia berarti positif kan ya. Nah, gini. Terbukti kan ya. Untuk kasus yang lainnya silakan kalian cari sendiri kalau A-nya negatif, B-nya positif, dan juga kalau keduanya negatif gimana. Nah, kemudian yang B itu sifatnya adalah mutlak dari A, kuadrat dari mutlak A itu sama dengan A kuadrat. Ini mengikuti sifat yang A ya. Di situ sudah ada. Karena A kuadrat lebih besar dari 0, maka A kuadrat itu bisa kita tuliskan mutlak dari A dikuadratkan. Karena dia kan positif, boleh saya tuliskan dalam bentuk mutlak. Nah, setelah itu A kuadrat itu bisa kita pecah jadi AA berdasarkan sifat yang A tadi, yang atasnya. Bisa kita pisahkan, itu jadi mutlak A dikalikan mutlak A. Sehingga mutlak A dikuadratkan. Yang C, kalau C-nya lebih besar dari 0, maka mutlak A itu kurang dari C jika dan hanya jika ternyata A-nya yang ada di mutlak itu diapit oleh negatif dan positifnya, min C dan C. Itu ya. Untuk pembuktiannya dibaca sendiri di situ. Yang C itu sudah jelas. Untuk yang D, dari bagian yang C ya. Nah, dari situ kita punya bahwa min mutlak A itu kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan mutlak A. Gitu ya, tinggal diganti yang part ini tadi ya.
C-nya ini diganti mutlak A gitu. Nah, ini ada yang penting yaitu pertidaksamaan segitiga. Ini terkenal sekali ya, pertidaksamaan segitiga ini. Di situ dikatakan bahwa kalau AB bilangan real, maka mutlak dari A plus B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Jadi kalau penjumlahan tidak seperti perkalian. Kalau perkalian tadi kan sama. Kalau penjumlahan nggak seperti itu, tapi kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Pembuktiannya seperti apa? Di situ ada dari yang part nomor ini ya, 2.2.2 yang D ini tadi. Ya, kita punya min mutlak A itu kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan mutlaknya A. Begitu juga dengan yang B, min B, ini B, ini B, gini. Nah, kalau ini kita tambahkan, ya, ini berarti saya punya min. Saya kasih kurung A plus B kurang dari A plus B kurang dari A plus B. Gini kan? Ya. Nah, menggunakan sifat yang C tadi itu kan kalau ada yang seperti ini, dia diapit gini, ya, berarti ini artinya mutlak A itu kurang dari sama dengan C. Nah, begitu juga dengan ini. Yang ini diapit oleh min dan positifnya kan? Berarti bisa kita simpulkan mutlak dari A plus B ini jadi mutlak gitu kan ya. Berarti yang di sini jadi mutlak. Mutlak A plus B itu kurang dari sama dengan mutlaknya A ditambah mutlaknya yang B. Ini adalah pertidaksamaan segitiga namanya ya. Nah, dari pertidaksamaan segitiga itu ada akibatnya. Akibatnya apa? Akibatnya di sini yang A, ya. Kalau ada mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B itu akan kurang dari sama dengan A dikurangi B. Ini caranya gimana? Caranya kita kan bisa menuliskan di sini. Ya. A itu kan bisa kita tuliskan, kita manipulasi ya, A min B ditambahkan B. Gitu ya. Berarti mutlak A itu sama dengan mutlak A min B plus B. Gini kan? Nah, berdasarkan ketidaksamaan segitiga, ini saya kumpulkan dulu A dikurangi B ya, ditambahkan B. Berdasarkan pertidaksamaan segitiga tadi, ini nilainya kurang dari sama dengan mutlak A min B ditambah B. Gitu kan ya? Berarti saya punya pertidaksamaan seperti ini. Mutlak A itu kurang dari sama dengan mutlak A min B ditambahkan B. Nah, setelah itu kedua ruas ya, ini saya kurangi dengan mutlak B. Akhirnya saya punya mutlaknya A dikurangi mutlaknya B itu kurang dari A min B. Ini yang pertama, persamaan pertama. Nah, kemudian dengan cara yang sama saya bisa menuliskan mutlak B itu sama dengan B dikurangi A kan, ya, ditambahkan A. Seperti ini ya. Berdasarkan pertidaksamaan segitiga tadi, ini kurang dari sama dengan B min A ditambahkan dengan A. Gini kan ya. Nah, setelah itu, nah ini sama seperti tadi, ini kita kurangi dengan mutlak A, ya. Hasilnya kita dapat B dikurangi mutlak A, ini sama dengan, maaf ini kurang dari ya, kurang dari sama dengan, ininya kan hilang ya, berarti B min A.
Gini. Nah, ini kalau saya kalikan dengan min. Ini saya kalikan dengan min 1. Berarti saya punya A min B. Dibalik kan ya. Ini karena ini dikalikan dengan min. Gini ya. Karena dikalikan dengan min 1 berarti tandanya berubah. Nah, mutlak sendiri kalau B min A dengan A min B itu nilainya nggak akan berubah karena yang diambil adalah hasil positifnya. Gini kan. Ya, berarti saya punya dari persamaan 1 dan 2 A min B ya. Oke, dari sini tadi kalau ini kan hasilnya positif ya. Kalau positifnya saja nilainya kurang dari yang ini, apalagi yang negatifnya. Nilainya juga pasti lebih kurang dari yang ini kan ya, ini yang paling besar. Dari ini saya punya 1 dan 2. Yang 1 tadi A dikurangi B itu kurang dari A min B ya. Kemudian yang kedua A dikurangi B ini itu lebih besar dari minnya A min B. Nah, berdasarkan 2.2.2 yang C, sifat yang C seperti yang atas tadi ya. Dia ini, berdua ini ya, diapit oleh negatif dan positifnya. Berarti kesimpulannya mutlak dari mutlak A dikurangi B itu kurang dari sama dengan A min B. Ini pembuktiannya ya. Setelah itu dari sini ada corollary lagi, ada akibat lagi. Akibatnya apa? Kalau pertidaksamaan segitiga tadi itu cuman ada A plus B, nah ini dari A1 sampai AN. Ya, A1 plus A2 plus seterusnya itu pasti kurang dari sama dengan mutlak A1, mutlak A2 dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada contoh. Tentukan himpunan B sedemikian hingga mutlaknya X min 1 itu kurang dari mutlaknya yang X. Tuh. Tutup dulu. Ya. Kalau secara aljabar tidak perlu saya jelaskan ya karena sudah dipelajari di kalkulus. Kalau secara gambar di sini kita tinggal menggambar saja. Ini kan ada yang diminta adalah ini ya, mutlak X min 1 kurang dari mutlaknya X. Ya tinggal digambar aja grafiknya. Grafiknya mutlak dari X min 1 itu seperti ini. Jangan lupa mutlak itu grafiknya dia simetris ya terhadap sumbu Y. Seperti itu ya. Jadi ya bentuknya selalu kayak gini ini ya. Seperti siku-siku ini ya, tapi sebenarnya nggak siku-siku gitu ya, tapi dia simetri terhadap sumbu Y. Nah di sini mutlak X min 1 grafiknya yang ini. Nah sedangkan mutlak X itu yang ini. Dia tadi kan mintanya yang kurang. Yang kurang berarti yang di bawah. Grafik yang di bawahnya yang ini. Ini adalah grafiknya dia ya. Yang di bawahnya ini yang mana? Yaitu kan yang ini. Dari sini ya. Nah, ini adalah grafik yang di bawahnya. Nah, ini semua dari berapa itu? Ini mulainya dari setengah. Makanya di situ solusinya dia untuk X lebih besar dari setengah. Ini kalau kita melihatnya secara grafik ya. Nah, begitu juga dengan ini. Selesaikan pertidaksamaan mutlak 2X min 1 kurang dari sama dengan X plus 1. Sama seperti tadi ya. Jadi di sini untuk mutlak 2X min 1 ini ya grafiknya
Simetrinya kan seperti ini. Nah, yang X plus 1 yang ini. Dia mintanya apa tadi? Kurang dari. Kurang dari berarti yang di bawahnya garis ini. Di bawahnya X plus 1 yang mana saja? Ya berarti yang ini kan? Daerah ini. Garisnya. Dari mana aja itu? Dari 0 sampai di sini 2. Itu adalah solusinya ya. Ini kalau pembagian ya. Kemudian di sini ada real line, garis bilangan real. Kalau A min B itu menunjukkan jarak sebenarnya ya. Kalau ada A dikurangi B mutlak itu adalah jaraknya A sama B itu berapa. Nah, misalkan di sini A-nya ini min 2, sedangkan B-nya itu 3. Ya, berarti itu menunjukkan jarak dari min 2 sampai 3 itu berapa? Jarak dari ini sampai ini itu berapa? Ada 5. Ini kalau kalian hitung kan memang ini min 5 ya. Sama dengan 5. Itu kalau kita lihat di garis bilangan, sebenarnya nilai mutlak itu menunjukkan jarak. Nah, selanjutnya ini yang penting untuk pembuktian limit ya adalah epsilon neighborhood atau ketetanggaan dari epsilon. Kalau kita membicarakan ketetanggaan dari epsilon itu adalah semua himpunan ya, di mana tadi ingat ya bahwa mutlak A min B itu kan menunjukkan jarak ya. Nah, tadi barusan A min B itu kan artinya jarak dari A dan B ya. Di sini saya punya mutlak X min A, berarti ini jarak X dan A. Gitu ya. Kalau ada mutlaknya X dikurangi A itu kurang dari epsilon, berarti ini bacanya apa? Jaraknya X dan A itu kurang dari epsilon. Itu namanya ketetanggaan dari epsilon ya. Kalau kita gambarkan garis bilangannya ini ya. Ini berdasarkan definisi yang C tadi. Kalau ada X min A ini kurang dari epsilon, maka dia itu diapit oleh negatifnya gini kan, dan positifnya. Dapatnya ini tadi kan ya. Nah, maka di sini kalau di sini ada A ya. Ini adalah A-nya. Nih, kalau kita kurangi dengan min A yang sebelah ini jadi kita tambahkan ya. Maaf, kita tambahkan dengan A. Ini jadi A min epsilon, yang ini jadi A plus epsilon. Ini X-nya. X-nya itu di antara A dikurangi epsilon dan A plus epsilon. Jadi di sini kalau ini adalah A min epsilon mana? Ini ada jarak. Jaraknya itu sebesar epsilon. Nih. Ini juga epsilon. Ya, A min epsilon berarti sampai sini, A plus epsilon sampai sini. X-nya yang mana? X-nya ya di antara itu tadi. Ini X-nya yang makanya ada titik-titiknya ini ya. Ini adalah X-nya. Nah, semua X yang ada di sini yang masuk di daerah yang dikurung ini kita namakan ketetanggaan dari epsilon. Gitu ya. Jadi kalau misalkan A-nya ini 2 ya, epsilonnya itu setengah, ya ini berarti 2,5 sampai 1,5 yang ini ya. Ketetanggaan dari epsilon yaitu himpunan dari 1,5 sampai 2,5. Ini misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada teorema kalau X itu termasuk anggota dari ketetanggaan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka X itu akan sama dengan
A. Nah, kenapa bisa begitu? Kita kembali lagi ke gambar ya. Di gambar ini sebenarnya sudah terlihat. Ini misalkan A, ini kan tadi ketetanggaannya X itu ada di sini kan sebenarnya. Tadi kan saya mencontohkan A-nya itu 2, epsilonnya itu setengah. Nah, masalahnya epsilon itu adalah bilangan yang sangat kecil sekali. 0,00000 sekian yang kita nggak akan pernah tahu itu berapa. Yang jelas dia ada, bilangannya ada bukan 0, tapi sangat kecil sekali. Jadi bisa kalian bayangkan. Ya, kalau A-nya di sini epsilonnya itu sangat kecil sekali. Ini A, epsilonnya kan kecil sekali di sini. Hampir mendekati ke A. Sebenarnya kan seperti itu epsilon itu. Bilangan yang sangat kecil sekali. Berarti X-nya yang mana? X-nya kan dekat ke A ini kan ya. Berapa itu X-nya? Ya X-nya itu akan sama dengan A itu sendiri. Sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ada X, dia itu masuk ke tetanggaan dari epsilon untuk setiap. Nah, karena di sini ada kata-kata untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Epsilonnya berapa? Entah itu berapapun. Ya, untuk setiap berarti harus memenuhi semua epsilon kan? Epsilon bisa 0,0000 tadi. Karena sangat kecilnya epsilon, akhirnya X-nya itu sama dengan A itu sendiri. Gitu ya.